สวยงามใบนี้ Halo teman-teman pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabarnya kalian hari ini? Selamat berjumpa kembali dengan XX1zo di sini. Masih membahas tentang Nano. Di episode kedua ini menceritakan sekelompok murid laki-laki yang terobsesi dengan Nano. Bersama dengan dua orang perempuan teman Nano, mereka berencana membius Nano sampai gak sadarkan diri supaya mereka bisa menggilir Nano. Namun dalam permainan itu tak sengaja mereka membunuh Nano dan menguburnya. Nah, mau tahu apa yang akan dilakukan Nano selanjutnya pada mereka? Langsung saja, ini dia ceritanya. Belum dimulai ketika Nano baru saja pindah ke sebuah sekolah baru, di mana kabar masuknya Nano ke sekolah itu menjadi perbincangan banyak orang karena kecantikannya, termasuk 3 orang murid laki-laki pemain basket yang diberi julukan Trio Point. Buru-buru mereka mengecek isu tersebut lewat jendela kelas di mana Nano belajar. Mereka kagum melihat Nano karena kecantikannya, sampai-sampai mereka berebutan agar bisa mendapatkan Nano. Karena saat itu mereka tengah latihan basket dan bolos latihan demi melihat Nano, akhirnya mereka ketahuan dan dimarahi oleh guru pelatihnya. Usut punya usut, ketiga laki-laki ini dikenal sering membuat onar oleh siswa lain. Namun dibalik semua itu, mereka juga dikenal karena ketampanan mereka, sehingga tak heran kalau banyak murid-murid khususnya perempuan mengidolakannya. Dengan demikian, ketiga murid laki-laki itu dihukum oleh pelatihnya untuk berlari mengelilingi tiang bendera. Selain dikenal dengan kecantikannya, ternyata gak sedikit para murid itu berpikir miring tentang Nano. Ada yang bilang Nano itu gadis jalang, dikeluarkan dari sekolah lamanya itu karena bermasalah, bahkan banyak dari mereka yang menggoda Nano. Suatu hari teman Nano yang bernama Tim sedang berjalan sendirian, dihampiri oleh salah satu dari ketiga pria itu yang bernama Hawk. Dia memberi 2 buah kotak berupa makanan kepada Tim sebagai tanda terima kasih. Tentunya pemberiannya itu membuat Tim senang. Namun ternyata Hawk menyuruh Tim memberikan 1 kotaknya pada Nano karena Tim merupakan teman Nano yang paling dekat. Tim pun memberikan semua kotaknya pada Nano, namun Nano menolaknya karena dia tidak suka makanan itu. Begitu juga dengan Tim yang terlanjur bete, dia juga tidak mau memakannya. Yang akhirnya makanan itu dimakan oleh Theo, temannya. Saat pulang sekolah, geng Trio Point ini memberikan sebuah tiket konser pada Tim dan Theo secara gratis, namun syaratnya mereka harus ikut ke pesta mereka di rumah Hawk dan mengajak Nano. Rencananya di pesta itu mereka akan membuat Nano mabuk supaya bisa menggaulinya. Namun sayangnya Tim dan Theo menolak ajakan mereka dan tidak mau ikut campur dalam hal tersebut. Keesokan harinya saat pulang sekolah, ketika Tim, Theo, dan Nano hendak pulang, salah seorang dari geng Trio Point ini menghampiri Theo dengan maksud supaya diajarkan matematika karena besoknya akan ada ulangan. Mama nang. Dengan demikian Theo pun mengajarinya ditemani oleh Nano dan Tim yang rela menunggunya. Di samping itu ketika Theo sedang mengajarkan materinya, diam-diam pria ini melirik Nano, begitu juga dengan Nano yang meliriknya. มัน 44.3 มาแกก็ Berdasarkan hal tersebut, Theo pun marah dan pergi meninggalkan mereka. Merasa tidak dihargai, sampai-sampai Theo pun menangis di dalam toilet yang kemudian disusul oleh Tim. Usut punya usut, ternyata Theo juga menyukai pria tadi dan merasa cemburu ketika pria yang disukainya melirik Nano. Setelah sekian lama menangis di toilet, akhirnya Theo baru bisa keluar dan dia langsung mengajak Tim untuk pergi ke pesta Trio Point bersama Nano. ดูคอนเสิร์ตกัน ไปดิ Singkat cerita, malam itu Nano dan yang lainnya terlihat berpesta minum minuman miras. Anehnya ketika semua orang sudah mabok, yang bikin heran kenapa Nano tidak mabuk walaupun sudah minum banyak. Alhasil, Tim dan Theo pun mencari cara bagaimana supaya Nano bisa mabuk. Kebetulan malam itu Tim membawa obat milik ibunya yang merupakan obat pingsan. Tim dan Theo pun memasukkan obat itu pada minumannya akan diminum oleh Nano, dan tak lama kemudian setelah Nano meminumnya, Nano pun langsung pingsan. Setelahnya Nano pingsan, para pria itu mulai beraksi. Hawk selaku pemilik rumah membawa Nano ke kamarnya, sementara 2 teman lainnya menunggu di luar kamar mengantri menunggu giliran. Ketika Hawk memulai aksinya, Nano pun sadar dan bilang kenapa tak izin dulu. Sontak saja Hawk pun minta maaf karena perbuatannya ketahuan. Akan tetapi Nano tidak butuh maafnya, ia hanya butuh Hawk untuk minta izin. ขอโทษ ให้
ให้ขออนุญาต Setelah itu Nano ternyata tahu kalau teman-teman yang lainnya sedang menguping. Nano membuka pintu namun ditahan oleh tim dan yang lainnya. Tim bilang kalau dia tidak akan membuka pintu itu sebelum Hawk menyelesaikan urusannya bersama Nano. Setelah Hawk minta izin pada Nano, dia langsung melakukannya. Namun setelah beberapa menit kemudian, tiba-tiba Nano tertawa keras membuat Hawk merasa heran. Karena berisik, dia menutup mulut Nano sampai-sampai dia mencekiknya. Secara tak sengaja, Hawk pun membunuh Nano. Akhirnya mereka tidak bisa melakukan apapun karena semuanya terlibat dalam pembunuhan tersebut. Daripada di penjara, akhirnya mereka memutuskan untuk mengubur Nano secara diam-diam. Yang membuat creepy malam itu ketika mereka sedang mengubur Nano, tiba-tiba Nano hidup kembali. Namun karena tanggung mereka sudah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, takut kalau Nano melapor pada polisi, akhirnya mereka melanjutkan kembali penguburan Nano hidup-hidup. Setelah penguburan itu selesai, mereka baru minta maaf pada Nano. เราขอโทษนะแนนโน Keesokan harinya ketika mereka sekolah seperti biasa dan mencoba melupakan kejadian semalam, mereka dibuat kaget dan heran ketika Nano tiba-tiba muncul di kelas. Sontak saja tim dan Theo pun bengong ketika melihat sikap Nano yang biasa-biasa saja seperti tidak ada kejadian apapun malam kemarin. ไม่คิดจะตกนันโนะเลยนะ Mereka masih takut ketika Nano mendekati mereka dan menyangka kalau Nano yang ini adalah kembaran Nano. Ditambah lagi ternyata Nano mengetahui kejadian semalam. ยังกับไปขุดดินมานะ Malamnya mereka berdiskusi membicarakan Nano yang tiba-tiba muncul di kelas dan yakin kalau malam itu mereka menguburnya. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba seseorang membunyikan bel rumah. Dan setelah dibuka, ternyata yang datang adalah Nano. Nano beralasan kalau HP-nya itu ketinggalan dan langsung pergi ke kamarnya Hawk, tepat dia dibunuh. Setelah menemukan HP-nya, ternyata Nano sudah merekam kejadian malam itu. Sambil diputar dengan volume full, Nano mendengarkan percakapan mereka malam itu. Dan Nano merencanakan akan menyebarkannya. ก็ต้องแชร์ Tiba-tiba mereka langsung menyerang Nano lagi karena takut video itu disebarkan sampai Nano pun mati. Mereka menguburkan Nano lagi dan saat penguburan Nano pun hidup lagi. Hawk di sini langsung mengambil skop dan membunuhnya kembali. Tiba-tiba Nano datang lagi dari arah lain dan mereka menghajarnya lagi. Kemudian Nano yang lain datang lagi. Mereka mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Nano. Tanpa pikir panjang mereka memilih pergi meninggalkannya. Keesokan paginya Nano kembali masuk kelas dan di akhir video ini Nano berkata, "Di dunia yang indah ini semua orang meminta maaf seolah-olah itu hanya tradisi. Jika membuat kesalahan kita meminta maaf, meski melakukan kesalahan serupa kita masih tetap meminta maaf." Dan film pun berakhir sampai di sini. Terima kasih buat yang tonton sampai akhir. Makna yang bisa kita ambil dari video ini, ketika kita melakukan sebuah kesalahan secara sengaja, maka kesalahan itu akan menghantui kita seumur hidup. Untuk itu sampai di sini dulu cerita Nano, nantikan kelanjutannya hanya di XX1Zone. Sampai jumpa di video selanjutnya.